Halo guys, welcome to Gerutan Channel. Excited! Jika sudah bersama dengan dua Cindo dengan gejok kesangkaan apply kalau bukan dua ODG kesangkaan apply kalau bukan dua review film terkenal, terngakak, terkocak, terbawa, tergulung tabu, tergolong tabu, tergulung tabu, tercatat buku, terbuka baju. Erika Kalina on top. Astagfirullahaladzim. Party poopers. Apa sih kalau bukan di ADC alias ada apa di sinema? Akuat banget anjing, gak ada meja. Akuat banget ya, gak bisa gini. Kalau mau ngocok dia juga kelihatan langsung. Tahuan. Wih anjir. Memang kekuatan saya agak terbata-bata nih. Wih, dari Jepang belajar ini ya? Iya, belajar. Apa telekin Ilmu Pikachu. HS, sumimasen. Yes. Sumimasen. Akibahara Nihon. Nonton Indonesia saya agak kaku dikit ya. Oh iya, Indonesianya tidak bisa ya? Bisa? Ini udah kembali. Dipancing dikit gak berani aja. Ya, by the way guys, kalau kalian banyak sekali yang DM dan juga komen di video-video kemarin. Mana pabrik gula, mana Jumbo, mana Kodrat. Nih, si anjing nih liburan ke Jepang anjing. 9 hari. 10 hari. 9 hari, 2 hari di Malaysia. Bisa aja. Gak perlu di statement. Gue cuma perlu tahu lu liburannya kemana. Sekarang dia kalau ngechat selalu diakhiri dengan bendera Jepang. Handphone Jepang. Iya tahu dari Jepang anjing. Ayo baru pulang 9. Nah, jadi kita ini baru sempat syuting nih. Tapi tidak masalah karena Ini filmnya bakal bertahan lama di bioskop juga. Dan juga kemarin kita nonton tuh bener-bener ini banget loh. Masih penuh banget kan. Jadi kayak don't you worry guys ya. Jadi karena gue rasa film ini bakal stabil sih kayaknya, sama kayak penerusnya yang kemarin sih, bakal kayak sebulan 2 bulan masih ada sih. Sampai 2 bulan. Orang lagi tayang di Amerika sekarang. Di Amerika pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. The Sugar Factory. And the Golden Ticket. When it's 4 PM you go home. By the way, ini adalah film yang kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan film menjadi tradisi orang Indonesia tiap lebaran. Lebaran. Semenjak film KKN kita tiap lebaran selalu disuguhkan film-film yang diangkat dari thread. Apalagi kalau bukan film Pabrik Gula Angkat. Kirain Andres. Angkat Half Andres gitu. Diproduksi oleh Bapak Manas Punjabi, didirektori oleh Awi Suryadi, ditulis oleh penulis terbaik, tertinggi, box office, revenue banyak sekali, terambil trade, terlalu viral, dialognya banyak banget, keren sekali, teridealis, terhebat di dosen terbaik ini. Saya ucapkan namanya adalah Lele Laila. Gue sebenernya gue nanya sih, ini udah video keberapa yang lu muji-muji Lele, lu dapet apa sih? Belum di fallback. Kita ini musuh industri. Kita ini musuh industri. Tidak mungkin dia ini. Aku udah unfollow 2 kali follow tapi gak di notice. Ya udahlah, aku unfollow lagi. Emang dosennya lu doang, kecuali lu dosen yang privilege apa sih kayak pinter gitu ya, diinget lah. Orang lu biasa-biasa aja. Kalau lu nggak biasa-biasa aja, nggak mungkin lu nggak jadi nikah. Lu tuh biasa-biasa aja, nggak mungkin lu tuh ditinggalin. Baru beberapa minggu langsung dia sama cowok lain. Udah dibeliin iPhone, udah dibeliin iWatch, tiba-tiba udah sama cowok lain. Kenapa? Karena lu biasa-biasa aja. Dibintangi oleh Arbani Yasis, Ersya Aurelia, Erika Karlina. Banyak nama besar di sini. Buki Mansur, Wafi Zihan, Muhammad Ari Alfiansyah, Benediktus Siregar, Sadana Agung Yono Bakri, Foni Anggraini, Budi Ros, Dewi Pakis, Azela Putri, Dr. Strange, dan juga ada Willy Wonka, I Show Speed, dan juga ada Jumbo. Dan juga ada Ustadz Kodra. Bercerita tentang Enda, Fadil, Dwi, Arif, Hendra, Wati, Ningsi, Frankie, Steven, Laurencia, Fidel, Fahra, Fahmi, Tevi, Kura, Cubrek, Kumgrang, Somring, Pronggrang,
Berangkat bersama puluhan orang lainnya ke sebuah pabrik gula untuk menjadi buruh musiman. Buruh musiman. Setiap tahun pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di musim panen. Awalnya semua berjalan wajar tanpa keanehan. Sampai akhir nggak ada keanehan. Sekian. Nah, Berarti seperti itu. hanya film dokumenter. dokumenter. Hanya Daily Flow episode pertama. Soal kegiatan pabrik Iya. gula gitu. Enggak. Awalnya semua berjalan wajar tanpa keanehan. Sampai suatu malam, Endah terbangun dan keluar dari mes atau loji tempatnya menginap demi membuntuti sosok misterius. Sejak kejadian malam itu, para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat. Mulai dari kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dari mereka, tewasnya seorang buruh secara mengenaskan di sumur belakang. Lalu juga mereka mendapati seorang anak kecil yang dikutuk jadi ikan pari. Lalu juga ada buruh-buruh yang menyesal coblos di pemilu sebelumnya. Lalu juga ada Kai Cenat yang tiba-tiba belajar bahasa Mandarin. Lalu juga ada presiden yang pasang tarif ketinggian. Oh ya, kemudian terungkap bahwa pabrik tersebut berdampingan dengan kerajaan Demit. Sesuatu telah membuat para Demit marah sehingga mereka sekarang menuntut nyawa para buruh. Aku bisa merasakan tulisannya Teror. Lele Laila di Dan sinopsis juga ini. ini terornya terdengar sangat mengerikan, sangat mengerikan. intens ya. Mengerikan Sangat banget. kayak, filmnya ini pasti bakalan serem banget anjir. Pasti sesuai dengan jumlah penonton yang ramai banget 2 juta pasti. 3 juta sekarang. 3 juta sekarang. 3 juta They sekarang. deserve anjir. They deserve, They gila. deserve. Jumbo deserve banget. Tadi aku sebenarnya kurang tidur malam ini karena gak kebayang film itu loh. Kayak gitu. Oke guys, berarti filmnya sedang tayang di bioskop dan mungkin akan bertahan lama 2-3 bulan masih 2 bulan. bisa kali. Kalau kalian tidak ingin terkena spoiler, silakan kalian keluar dulu ya. Lalu kalian kembali lagi ke sini dan kita berdiskusi di kolom silakan kalian keluar dulu ya. KOHS. Ya, Apa yang kita suka dari film ini? Oke. Pertama. Kalau gue yang gue suka dari film ini enggak maksud gue bukan ini anjing. kolor merah. Bukan maksud gue. Kalau kita berbicara soal sinematografi, menurut gue ini sangat elevate banget sih dari dari KKN, dari Bandara Wuhi. Menurut gue ini cukup elevate dan masih terasa ya kayak gaya-gaya khasnya Awi Suryadi itu masih berasa. Masih berasa, Kan masih. Awi Suryadi suka banget kayak mainin kamera kayak di pen. Iya. Itu gitu kan. namanya dash angle. Jadi memiringkan framing seperti ada sesuatu yang tidak beres di Nah, frame itu. Tapi maksudnya kayak di KKN dia juga pakai teknik gitu. Teknik Kalau itu. seingat aku ya di Bandara Wuhi juga di Sewudino. Jadi kayak menurut gue itu kelihatan mahal sih. Ditambah dengan bangun pabriknya yang terlihat megah. Terisolasi dari kampung Bener-bener lainnya. kayak di situ tuh cuman berdiri pabrik itu doang kayak wow ini tim setnya sih keren. Kok bisa mendapat set kayak gitu. Apa mungkin dibangun ya kayak Wicked ya. Mereka Kayaknya- bangun kota Emerald. Kayaknya gitu. mereka udah ketemu strukturnya tapi isinya mereka isi ganti ulang gitu. Udah dibangun. Iya, Dibangun dibangun. dari awal. Iya, dibangun. Gak mungkin sih tapi budgetnya nggak mungkin dibangun anjrit. Nggak tapi serius sih di sini juga setnya juga terlihat sangat mewah, sangat bagus ya. Kalau kita bilang misalnya kayak ini tuh pabrik gula yang serem, angker, terbengkalai, gue tuh percaya anjir ya. Dan rumah-rumah buruhnya benar kayak rumah buruh gitu loh yang mereka berjarak satu sama lain, beda-beda kasta gitu loh. Benar, Itu kayak- membuat kita percaya bahwa pabrik dan rumah buruh ini benaran terisolasi dari kampung lainnya sampai perjalanan truk mereka aja buat ngantar buruhnya itu lama sekali sampai maghrib. Kalau kita berbicara masalah acting, menurut gue juga kayak nggak ada yang salah sih sama acting-actingnya di Masih sini. seimbang. Kayak semuanya tidak ada yang saling memakan ya, tidak ada yang saling overshadow satu sama lain. Bahkan saking semuanya itu setara, gue tuh sampai nggak tahu yang mana tokoh utamanya Iya, sebenarnya sampai anjir. kita bingung tokoh Iya utama kan? yang mana. Tokoh Makanya sinopsisnya mereka menyebut semua nama Semua tokohnya. nama. Karena mereka berbagi screen time yang sama. Nggak ada kayak Nggak ada yang dua aktor dominan. aktris yang ingin menonjol sendiri tuh nggak terlihat. Jadi itu benar-benar di sini tuh kelihatan banget kerja timnya antar kru itu
gitu. Dan juga kalau ini yang baru gue bilang kayak gue tuh kayak yakin di belakang kamera pun si Bonding mereka. keenam orang ini bonding gitu loh. Bonding mereka. Nggak kayak kemarin film apa ya? Desa Mati ya. Desa Mati. Itu kan kayak orang yang nggak pernah ketemu gitu di belakang layar Tapi gitu kan. ketemunya cuma di Iya. kebetulan satu scene doang. Pakai enggak kayak satu-satunya mereka ketemu tuh di Skype doang pas reading gitu kan, pas reading online gitu reading ya. pun reading online ya. Iya makanya. Kalau ini tuh terlihat ya kayak di situ ada dia punya chemistry antara pemain tuh menurut gue cukup ada gitu. Ini kayak belajar dari KKN juga. KKN kan sangat mencondongkan si Tisa Biani sama si satunya lagi. Oh benar. Jadi kayak termasuk si Udino juga ya. Si Udino juga. Sangat ini Mika Tambayong kan, Mika sangat mensorot gitu. Tapi kalau di sini seimbang. Bahkan menurut gue kalau ada yang satu orang yang harus gue puji banget, Ibu Dewi Pakis sih. Dewi Pakis Best. di film ini, kita kan udah banyak nonton film dia sebelumnya, tapi kebanyakan screen time dia hanya sebagai ibu-ibu yang memberikan banyak nasihat, ibu-ibu yang hanya penjaga rumah. Atau tapi kadang di sini kayak dia biasanya kayak jadi kayak tukang-tukang sapu gitu kan. Yang dialognya itu hanya standar, tapi di sini dia beneran banyak actionnya juga sampai dia harus memperagakan adegan kuda lumping Kuda juga. lumping. Bener-bener di sini Dewi Pakisnya itu terasa banget pakisnya. Iya, memang. Sangat-sangat pakis. Ini baru ini pakis yang aku cari. Apaan sih? Gue seneng sih dengan adanya Ibu Dewi Pakis di sini tuh sangat memberikan warna yang seger gitu ya. Jadi kayak ditambah dengan aktingnya dia yang dia kan di sini berperan sebagai kayak orang sesepuh lah, Yang juru sakti, kunci, ibaratnya dan juru sakti. kunci ya, juru kunci di situ. Kerasa banget dia punya apa ya? Dia punya aura wibawa. yang dia punya ilmu banyak banget. Bener, apalagi yang pas ada dia pencet gini kan tangan, kamu jujur gitu. Kamu jujur. Oh, nggak mesti kamu jujur. Dia naik ke atas. Itu dia tuh di situ nggak yang marah-marah kayak jujur kamu jujur, nggak, dia tuh cuma kayak gini. Hanya menekan jari untuk membuat lawan bicaranya jujur. Dan dengan dia punya ekspresi muka, dengan cara dia berdialog, kamu jujur saja. Kalau nggak jujur ini akan terasa sangat sakit. Itu Dia bilang gitu kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak tertekan gitu ya. Aku kalau di situasi itu aku juga, anjir, ini kayak aku ditegur sama kakek nenekku Iya, sendiri. gue tuh bakal jangankan jujur soal mencuri emas, gue jujur semuanya di depan Gue jujur, tim aku juga gue kasih tahu. Harus bakal jujur kenapa dia batal nikah, dia bakal jujur alasannya sesungguhnya. Kenapa dia bakal nikah sih? Ada di YouTubeku nanti. Apaan sih guys? Subscribe dulu, kumpulin dulu. Ting nih YouTube-nya ting. Bukan di sini. Ngeditnya jangan pindah-pindah. Udah di sini kok sebenarnya dari awal. Di sini. Jangan pindah-pindah anjir. Di sini dari awal kok. Mau bikin podcast Cindo dia, Poci podcast Cindo. Tunggu ya, seminggu depan. Lagi nunggu ini, dia lagi nunggu sesuatu lah. Dia sampai belanja di Shopee loh, anjrit nih orang kayak barang-barang. Termasuk kayak sidekicknya Ibu Dewi Pakis si Eyang itu kan. Si Eyangnya itu juga. Itu juga bagus banget loh. Apalagi pas dia kesurupan yang sampai dia jadi jadi apa sih, cita gitu kan. Dan dia bisa lompat-lompat. Dia bisa lari cepat. Kok bisa dia lari cepat ya? Itu bukan editan itu kayaknya tuh. Itu kayak itu real itu anjir. kayak tertangkap kamera deh. Iya anjir, subhanallah, tabarakallah anjir. Itu kayak cepat banget. Laila terbaik. Bisa menemukan senyuman ya. Laila terbaik. Gak harus. Yang dipuji bukan Lailanya, itu Bapak Eyangnya dong. Kan dia yang lari anjir. Ibaratnya saling mengisi, jadi bener-bener nggak ada peran yang terasa hambar gitu ya. Dan yang aku rasakan di film ini, nggak ada ruang kosong gitu loh, jadi dialognya ada aja, padat terus gitu. Betul, serius. Jadi memang saling mengisi dari satu sama lain cast-nya itu. Lalu selanjutnya yang aku suka dari film ini adalah kalau kita mau bilang soal special efeknya, menurut gue kayak cukup oke lah. Kayak ada yang adegan dia jalan-jalan di beling, ya kan? Ada yang juga dia jalan-jalan, nggak cuma di beling loh, jalan-jalan di tanah dia. Di lantai juga dia jalan. Wajar. Itu wajar sih. Enggak, special efeknya keren. Apalagi yang paling keren apa? Yang hantu Jepang yang mukanya bolong. Itu serem keren anjrit. Hantu non di Belanda yang kepalanya putus. Terus hantu yang si Benny sama Alif ketemu yang membelakangi mereka. Pas dihadap ke depan, itu beneran struktur mukanya berantakan banget. Itu serem sih. Iya, itu mengingatkan aku sama karakter film horor ini, American Horror Story. Oh iya. Iya, yang mukanya berantakan itu. Benar. Sama si hantu yang tinggi itu mereka beneran pakai aktor tinggi loh. Aktor tinggi yang tingginya sampai 2 km itu mereka pakai pemain basket. Kayaknya pemain volley kayaknya. Iya, jadi kayak itu
tuh ada di fun fact-nya. Itu beneran bukan pakai engram, bukan pakai apa, itu emang orangnya setinggi itu. Tertinggi memang. Iya, Cok. Kayak gitu. Itu pasti kok panjang sih. Betul sih itu dia nggak cocok berarti di toilet kencing berdiri nggak bisa nggak bisa dia. Ya, kalau Berarti dia harus jaga jarak gini. Dia harus jaga jarak gini. kalau enggak dia begini nge-split Nggak split. Ambil jatah orang lain. Bang, excuse me ya bang gitu. Komedinya komedi seimbang bener. sih Menurut dan tidak ada yang terlalu dipaksa dan Benar. kebetulan memang orang yang diperankan ini memang stand up comedian Stand up udah comedian. capable. Nah, udah semua makanya gue gitu. bilang kayak sebenarnya ini smart move sih buat sutradara untuk memakai anak-anak stand up comedy gitu karena Komika yang udah mereka punya sangat dan mereka tuh semua udah punya jam terbang, bahkan ada yang juara 1, juara 2 di Suci, di Suci gitu. ya. Karena mereka sangat capable gitu, sangat sebenarnya kalau gue jadi sutradara ya, gue nggak bakal kasih skripsi, gue bakal kasih poin-poin aja, biarkan aja mereka ngebanyol gitu, menurut gue bakal lebih lucu. Bahkan kayak gini aja tuh lebih lucu sih. Iya. Ada yang kayak misalnya kayak paling lucu sih menurut gue ya, ini paling lucu ya, kayak si Benny lagi main apa sih? Oh, dia lagi main di pos Dia satpam di kan. pos satpam kan, main catur lah kalau nggak salah Terus itu. mereka ini ngobrol-ngobrol kayak, soal angkernya tempat ini. di sini itu dulu ya semua ada. Terus tanya, rumah sakit jiwa ada. Barbershop. Barbershop Ada. ada apa terus si Benny nyelutuk pengemis mundur aja kayak dua kata lucu Pengemis mundur. apa pengemis mundur itu menurut gue cukup lucu dan beberapa scene komedinya cukup apa ya menghibur dari bahkan yang anehnya adalah scene komedinya lebih menarik daripada film horornya dan jump scare-nya anjing kok bisa ya anjing kan film horor malah kita menunggu scene komedi Iya. ya daripada horornya. ini kan film horor ya, menurut gue itu kayak sebuah kesayangan ya, karena ketika di film horor orang-orang lebih menunggu scene komedinya daripada jump scare-nya. Jump scare-nya biasa aja sih. Terus selanjutnya adalah yang gue suka adalah dua scene golden scene-nya. Yang pertama scene kesurupan massal ketika si siapa? Siwati. Siwati ya. Siwati kayak sudah kesurupan. dia kesurupan terus dia panggil kan. Dia panggil semua warga. Ampun si bitch. Di situ menurut gue scene itu cukup mewah ya, cukup golden gitu. Golden. Karena di situ actingnya si itu bagus banget loh. Jadi kayak itu golden scene menurut gue itu cukup bagus ya. Apalagi kayak ada satu momen dia melompat mau nerekam si Mbah Jina terus sama Mbah Jina kayak Saya lebih sakti dari kamu. anjrit kayak gitu. Itu menurut gue kayak itu best momen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka melakukan upacara manten tebu sih. Menurut gue tuh kayak wah the best. Mau menguburkan tumbal kan. Apalagi Iya, mantan tebu itu ketika ritual itu dilakukan, scene itu dibuka dengan Ibu Dewi Paki sama gini terus dia zut, mukanya matanya langsung merah sambil naik kuda lumping. Hahaha. Itu kayak menurut gue kayak wah anjir, itu gue langsung kayak wah keren banget. Gue pengen kasih tepuk tangan sambil stand ovation di situ anjir. Di sini Dewi Pakis sebenarnya actionnya banyak Bener banget. anjir, itu kayak suasananya tuh bagus banget, sebagus itu. Apalagi kayak dengan warna frame-nya tuh yang indah ya. Kayak apa ya, kayak bagus banget sih warnanya dia Bagus ya. masukinnya kayak Dia film-film horor. malam hari tapi terasa sangat bagus Di ladang itu ada jalur gitu yang terbakar jalur. api gitu kan. Itu tuh mengingatkanku sama scene di Exuma anjir. Oh iya benar. Scene di Exuma kayak pengusiran setan gitu. Ih, itu bagus banget sih. Padahal itu ruang bermainnya kecil doang di situ-situ doang loh. Iya, padahal. dan gue Tapi tuh udah nonton itu 2 kali kan. Film ini tuh gue udah nonton 2 kali dan selalu gue terkesima di scene itu sih. Selalu scene itu bisa membuat gue terkesima, berkali-kali ditonton pun tetap bisa membuat gue terkesima sih. Dan overall kayak make up juga menurut gue kayak oke, karena make upnya bisa membuat mereka tuh tampak kucel. Emang bener-bener kayak apa sih, kayak warga pabrik aja. Warga pabrik pabrik yang kalau dibilang si bocah kecil tuh ini teteh hinyai gitu. Iya. Teteh hinyai gitu ya. Dan yang inilah warga pabrik yang mau sedikit keseharian mereka di luar outdoor gitu, jadinya kulitnya ya kayak gitulah. Iya benar. Jadi kayak emang kita percaya sih make upnya sangat natural. Dan outfitnya masih wajar karena ini ambilnya udah masuk ke 2003, udah 2000 awal. Jadi nggak ada yang terlalu jadul juga outfitnya mereka itu. Tapi tuh bocah anjrit ya. Bilang Masih bahas bocah ini. teteh hinyai anjrit. Kayak sumpah kayak gue tuh suka banget ada kecil sana besar yang bukan Ahin, Abe, Ritsuki. Dia doang loh gue nggak suka anjrit seriusan deh. Kayak itu bukan salah dianya. Gue yakin tuh kayak didikan sih. Dan dia sering denger itu mungkin ya. Kalau gue jadi maknya bilang kayak gitu, gue pak anjing. Coba kau bilang sekolahnya. Mak gue kalau gue ngomong gitu dikasih makan cabai gue anjing, disuruh di ojo. Kalau orang Palu bilang di ojo pakai lombo anjing. Kalau aku dikurung di kamar mandi. Iya cok, ini mamanya kayak ketawa anjrit. Dari kecil anakmu udah di cancel loh. Anjing. Kita masuk ke catatan hitam. Pabrik gula Gula angkat. angkat. Oke, jadi sebenarnya pabrik gula angkat ini versi 2 menit lebih dowo lebih medeni. Jadi lebih dowo lebih sangei. Lebih ngacengin. Lebih ngacengin. Oke. Tapi worth it lah. Saya
nunggu 2 menit itu. 2 menit yang sangat worth it ya? Yang sangat ditunggu-tungguin. Ini aku masih simpen sih. Wes, nggak boleh dong anjing. Kayak gitu ya. Jadi kayak, oke, yang pertama peringatan kalau menonton film Pabrik Gula, anak kau jangan kau bawa, goblok. Masih banyak banget ibu-ibu yang nonton Pabrik Gula, angkat lagi, bawa anak-anak, dongo emang anjing. Dan mereka mengetahui bersama adegan itu. dewasa itu. Iya anjir, kayak terus anaknya langsung kayak, aduh ini film dewasa ya. Bahkan anaknya tuh bilang kayak gitu kemarin di kiri kanan. Anaknya yang kasih peringatan ke orang tuanya. Iya, goblok anjing, emaknya tolol anjing. Kalau menurut gue gini, kayak sebenarnya kayak kita tuh nggak bisa menghentikan itu sih. Berarti ini udah bukan salahnya tuh udah bukan di emaknya kayaknya ya, menurut gue. Udah salahnya tuh di XX1-nya. Pihak bioskopnya Pihak bioskopnya harus lebih ketat lagi, kayak nggak boleh masuk gitu. Karena yang penting kan sudah ada tulisannya buat 21 tahun plus. 21 loh, bukan 18 lagi. Berarti yang jaga di depan itu sih yang harusnya lebih ketat sih. Adek nggak boleh masuk, mamanya aja. Kamu sama tante, kita main. Orang tua tolol tuh pasti ada aja, dan kita tuh nggak bisa menghentikan itu. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat aturannya itu sih menurut gue. Jadi kayak gue tuh sebel banget sama yang pertama ibu-ibu yang bawa anak di film dewasa. Yang kedua adalah ibu-ibu yang ngomong mulu anjing ke film. Sebelah gue nelpon bosnya anjing. Ada juga orang yang setiap jam sekali dikomentarin. Serem. Ya udah kayak tahu gitu bangsa. Aduh, mengganggu pengalaman menonton banget sih. Aduh, apalagi orang yang prediksi nanti dari sini nih, nanti dari situ, nanti dari situ tuh. Paling prediksi. Itu menurut gue ngeselin banget. Jadi kayak tolong ya considerate lah. Kalau emang lu gak bisa kayak begitu, lu sewalah satu bioskop lah. Kalau enggak, lu nonton tuh di CGV. Tuh ada bioskop tuh dia jual yang di ruangan atas tuh, yang ruang kaca yang private gitu, yang cuman lu doang. Sewalah kayak begitu bangsa. Kalau lu berisik kayak begitu bangsa. Kesalahan terbesar dari film Pabrik Gula adalah menurut gue ya, formulanya. Benar, setuju. Formulanya tuh formula KKN. Formula aja. KKN beda, cuma beda setting dan karakter. Gak kurang gak lebih. Orang datang ke sebuah tempat melakukan kesalahan, dan kesalahannya pun sama. Yang adalah di tempat yang keramat. Habis itu adalah jiwanya diambil setan. Udah menurut gue kayak dan ditumbali. Udah itu aja. Itu aja. Dan film ini ya, kalau mau dibilang menjual cerita, enggak. Film ini menjual udah menjual seks, menjual icik bos, menjual BH merahnya itu. Icik bos aja ini anjing, kuclik aja ini anjing. Kayak kalau mau dibilang kita sebenarnya sedang kembali ke era-era arwah goyang Karawang, hantu arwah goyang Karawang, Susar Keramas, sebenarnya kayak gitu. Cuman versinya lebih elevate aja, karena pada zaman itu kita tuh belum bisa bikin kameranya belum bagus, efek kita belum kompatibel buat bikin efek-efek yang keren gitu. Jadi kayak pada saat itu orang tuh bikin film horor mesum, ya udah kelihatannya ya emang film horor mesum aja. Kalau sekarang tuh film horor mesum dibungkus dengan film horor bagus gitu ya. Jadi kayak apa jangan MD Pictures mau mengarahkan ke situ? Soalnya sebelumnya mereka bermain dari Ipar Adalah Maut itu lebih gila lagi tuh. Adegan gitunya ya. Aduh, jangan dibahas lah. Anjir. Ke toilet. Gak apa-apa. Saking gagal nikah ini anjir. Dia gagal nikah ya. Apakah worth it untuk membuat film untuk menonton adegan icik bos itu? Menurut gue kayak enggak. Karena apa? Karena mendingan sekalian nonton bokep aja sekalian anjing. Oke, kita berbicara dengan jualan utamanya yang adalah adegan icik bosnya itu kan. Adegan icik bosnya juga kayak ya udah aja gitu. Maksudnya kayak yang pertama itu adegan itu cuma 2 menit. Itu pun 1 menit itu ya belum buka-bukaan. Masih 1 menit itu hanya adegan saling menatap dari kedua orang. Dan juga kayak kabur ke situnya dulu kan. Iya, ada jalannya. Nah, terus kayak 30 detiknya icik bos, 30 detiknya dia ngambil harta. Udah. Jadi dengan icik bosnya yang kalian tunggu-tunggu itu cuma 30 detik. Dan maksud gue kayak itu 30 detik ya udah mau sampai kayak nggak jadi lagi anjing. Kayak maksud gue kayak langsung buang muka ke muka Hendra lagi. Aduh. Kayak ya Allah. Aduh. Tapi maksud gue kayak kalau kita bilang berani. Apalagi actingnya mereka berani untuk beneran itu. Beneran kayak ciumannya tuh sampai pakai lidah loh anjir. Kayak dan juga kayak dicium-cium pahanya tetenya anjing. Kayak maksud gue kayak wow, berani banget anjir. Kasian banget nih. Siapapun lah, tolong, ini kasian banget nih anak anjir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan bahasa Jawa yang bikin gue sakit kepala. Nih gue kasih tahu aja ya. Tolong komen ya orang Jawa, apalagi nih Jawa Timur yang mana gue grow up di situ gitu kan. Jadi menurut gue kayak orang-orang Surabaya, orang Jawa Timur, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian bikin mumet, bikin sakit kepala apa enggak? Karena menurut gue denger itu sakit kepala. Sampai mereka, menurut gue saking maksanya mereka bahasa Jawa, ada satu
momen Blunder. anjing. Jadi kayak si Erika Karlina tuh kan kayak ketakutan kan. Si Hendra, iya karena dia digangguin sama hantu. Jadi Erika Karlina setelah mencuri perhiasan dia diganggu dan Hendra pun ikutan panik. Iya, jadi kayak, Hendra datang lah. Siapa namanya? Naning. Kenapa? Dia ngomongnya bukan kenapa. Po Oning gitu dong. Tiba-tiba nih kenapa nih kayak jadi padang anjing. Paniknya sampai paniknya ke bawah logat lain. Cok, nggak semerta-merta. Semua kata yang lu kasih imbuhan O itu jadi bahasa Jawa anjing. Kenapa? Kena jadi bahasa itu bahasa Padang. Kenapa anjing? Selanjutnya, film ini tuh tidak lebih dari jump scare yang sebenarnya kan film itu sederhana banget kan. Iya, sederhana. Kalau kita buang semua jump scare yang gak penting itu, yang tidak berkembang itu. Yang tidak berkembang, ini film tuh cuma 1 jam. 1 jam ya. 1 jam. Bahkan kurang 80 menit kayaknya. Bahkan 1 jam pertama banyak penonton mengeluh di belakangku. Kamu nonton lah, nanti ceritain aku tidur dulu ya. Ngantuk. Masa gitu? Ngantuk. Penontonnya beneran. bilang gitu loh. Film ini ngantuk. Jadi kayak film ini kan 2 jam kan. Kita buanglah 1 jam itu. Masih jadi film ini. Karena apa? Karena 2 jam adegan jump scare segala macam itu. Itu-gitu aja kayak. Apalagi 1 jam pertama nggak ada. Bener-bener kayak kompilasi jump scare aja kayak jump scare di kamar mandi. Saking banyak jump scare sampai menunjukkan hantu yang random seperti noni Belanda, seperti hantu yang melayang di tengah ladang. Nah, itulah karena apa? Karena di thread-nya sebenarnya ada itu ya? Di thread-nya itu justru menceritakan tentang penampakan hantu di pabrik gula. Nggak ada tuh kayak gini-gini. Bukan fokus ke ceritanya itu. Makanya sebenarnya kayak banyak orang yang ngeluh film ini itu tidak sama dengan thread-nya. Soalnya mereka langsung menyorot ke perlakuannya si Naning ya, bukan ke penampakan. Dan menurut gue ya, di bagian si Naning nyolong perhiasan Maharatu itu tuh udah palsu aja. Itu udah escalate aja. Soalnya aku nggak baca threadnya sih. Karena di threadnya itu, judul threadnya itu adalah kalau nggak salah penampakan di pabrik gula gitu. Penampakan di pabrik gula. Emang fokusnya ke hantu-hantu yang ada di pabrik gula gitu. Tetapi kan kayak nggak menarik gitu. Jadi kayak film kompilasi Iya, doang. film itu kan harus ada ceritanya. Makanya dikaranglah cerita-cerita karangan seolah-olah kayak lagi-lagi menggunakan formula dari KKN. Bener. Berbuat zina. Tapi lagi-lagi ya, mereka kan ritual mantan tebu, mereka butuh karakter cowok dan cewek yang melakukan kesalahan. Apalagi kalau bukan cowok dan cewek kesalahan apa yang harus ditumbalin ya zina gitu. Iya, kayak gitu. Ceritanya tuh ya udah sih membosankan, tidak berkembang karena kalau dibilang ini film KKN versi upgrade gue iya benar. Gue iyain gitu. Versi lebih lucu juga. Versi lebih horny juga gitu. Karena bener-bener dia sorot loh kayak apalagi dia menggunakan pakaian dalam yang berwarna merah di malam hari itu sangat mencolok gitu. Jadi kayak nggak lebih dari sebuah film horor esek-esek aja sebenarnya ini yang dengan versi yang upgrade gitu ya. Itu yang pertama mulu tadi. Dan tetapi kayak banyak banget hantu-hantu yang ada di thread juga nggak dimunculin di film ini yang membuat orang makin kecewa. Sebenarnya ini serba salah nih ya. Serba salah kenapa? Karena waktu KKN si Lele Laila bikin film itu bener-bener dia 100% plek ketiplek dari threadnya. Orang protes katanya kayak ini mah mendingan nonton threadnya mendingan baca threadnya aja. Kok nggak ada upgrade gitu ya. Lalu mereka bikin yang berbeda nih dari threadnya. Diprotes lagi. Ini mah film. Bahkan mereka pakai thread yang belum jadi diprotes juga. Kok belum jadi threadnya? Kalau itu wajar, itu deserve anjing si Sorop tangsat itu anjing. Si Sorop. Thread belum selesai udah dijadiin film tangsat gitu. Nah ini akhirnya pabrik gula. Ini serba salah gitu. Tetapi menurut gue bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana penulis atau sutradara itu mengambil adegan-adegan ikonik dari karya yang akan diangkat jadi film. Itu poinnya. Tapi Lele Laila nggak pernah salah. Yang salah tuh Simple Man. Komentarku. Simple Man kita nggak tahu siapa. Bagaimana kalau ternyata di balik Simple Man sebenarnya itu dia Lele Laila. Iya, Simple Man. LE-nya kan Lele Laila. Simple Man. Laila Punjabi. Poinnya apa? Poinnya adalah top bikin remake dari thread bangsa. Fix ini udah dikontrak pasti 10 thread saya filmkan. Ini baru film keberapa ini? Kita masih ada 10 lebaran lagi nonton film Simple Man. Simple Man harus keluarin file-file yang belum jadi, harus dia produksi lagi. Even kayak ketika Pabrik Gula ini terasa juga sih sebenarnya kayak ini thread yang hampir nggak selesai. Tapi kayak emang diburu-buruin kayak kita harus syuting nih. Tapi Pak, saya belum bisa mengarang kelanjutannya. Nggak bisa. Kalau kamu nggak syuting kayak kita ambil film dari Zero Point. Oh siapa? Saya bisa selesaikan malam ini.
belum selesai trainnya. Selesaikan nggak trainnya? Kalau nggak mukamu saya sebarkan. Gitu kata Punjabi. Terus kayak nggak selesai disebarkan mukanya, ternyata beneran Lele Laila. Lele Laila. Selama ini Lele Laila. Sama Lele Laila. Logika film deh, kita masuk ke logika film. Ya logika paling yang agak lucu aja, kenapa hari pertama si Frankie atau si Benny ini hari pertama kerja, malam belum tiba, dia sudah tahu Urban Legend, lengkap dari Urban Jember, Urban Legend. Yes. Dia sudah tahu kisah angker dari pabrik ini. Iya sih, bener sih. Jadi Hari kayak pertama loh. Jadi kayak awalnya aku pikir dia kayaknya cuma orang yang suka menakut-nakutin pegawai. Ternyata pas hari kedua, ternyata memang benar itu memang pabrik bekas kebakaran. dan ada adegan kayak apa sih? Kayak si adegan si Benny itu kan cerita terus ada temannya satu yang pergi tiba-tiba terus kayak takut ya. Dibuat mereka tuh bener-bener kayak karakter yang banyol yang kayak seolah-olah cerita itu cerita mereka mereka buatan yang buat nakut-nakutin orang. Ternyata makin ke belakang lah bener anjing kok bisa tahu ya. Frankie tahu dari mana? Selanjutnya adalah kayak kita ke toko siapa yang malam-malam lihat orang main wayang? Itu Endah. Kita ke toko Enda yang kebangun dia dari tidurnya. Terus kayak tiba-tiba dia melihat ada orang yang jalan, diikuti orang jalan tuh sampai pabrik gula. Sampai ke pabrik barat. Nggak, maksud gue kayak agak ke distract nggak sih? Kayak dia kan tadinya mau minum doang gitu kan, kayak ada ya orang penasarannya sampai ke tempat kerja lu loh. Tapi misalnya gini, oke, let's say dia excuse-nya kayak, tapi kan itu temen aku pengen tahu tuh temen kok apa enggak. Tapi kayak ketika dia jalan dia juga nggak kayak manggil-manggil gitu. Soalnya jarak dari rumah ke pabrik itu jauh. Dan dia nggak manggil-manggil, minimal nih kalau misalnya dia mengira tuh temennya. Di jalan dia manggil lah kayak Naning, Wati, Rani, enggak, dia cuma Sylvie, Hillary, Obama, Trump. Dia manggil lah. Ini mah enggak, bener-bener dia kayak jalan explore aja kayak jurnalisa penelusuran. Kayak gitu, kayak nggak make sense. Minimal dibikinlah dia terbangun karena banyak suara yang menyuruh dia untuk bergerak gitu. Kalau ini kan dia kan kebangun cuma karena minum, terus tiba-tiba kayak kalau gue jadi dia ya, kalau gue jadi Enda, nggak bakal gue ngikutin sampai pabrik. Paling kayak di depan pintu aja gue kayak ngeliat kayak gini. Paling orang patroli atau apa udah. Itu kayaknya Naning kok ngapainnya dia. Tadi besok pagi gue nanya, Naning kamu kayak enggak, dia mah enggak diikutin aja Naning sampai jauh itu nggak make sense. Sampai mengintip jendela loh. Nggak make sense menurut gue kayak gitu. Meskipun ini ada yang gue suka lagi di adegan itu sih, di adegan wayang itu bagus banget sih. Jadi ketika si Enda, karena kita lagi ngomongin Enda nih, gue keinget nih. Si Enda tuh ketika dia kesurupan, matanya merah tiba-tiba dia dia memperagakan adegan wayang. Dan dari belakang, sorotnya dari belakang ada kayak siluet wayang gitu. Itu menurut gue keren sih. Itu kayak siapa yang kepikiran kayak gitu. Padahal Endang itu dia nggak pegang wayang, tapi di siluet dinding itu ada wayangnya sendiri. Wow, keren. Tapi ya lu bayangin awkward banget gak kalau misalnya pas lagi syuting. Itu kan pas syuting kan nggak ada siluetnya. Endangnya cuma begini. Kayak orang motor kayak orang. Tapi itu menurut gue tuh salah satu golden scene yang menurut gue kayak siapa yang kepikiran adegan kayak gitu. Dan itu meng-callback adegan penampakan dia pertama kalinya di awal film. Itu bagus. Dan di awal film itu juga ketika dia jalan lah sampai ke gudang itu dan dia intip di gudang itu ada orang main wayang. Dan di sekitarnya tuh kayak ada orang-orang main musik pakai baju Jawa gitu kan. Dan menurut gue tuh serem. Kenapa serem? Orang itu nggak dibuat kayak hantu. Kayak orang tapi di tempat yang nggak wajar. Di pabrik tengah malam kenapa ada pentas? Karena ada pentas wayang. Dan yang paling serem apa? Ketika semua orang tuh kayak melihat ke sini, ke belakang begini, murni cuman ngelihat, nggak ada suara, nggak ada apapun. Cuma lagu yang berhenti tiba-tiba kayak semuanya ngeliat ke belakang. Itu serem banget sih menurut gue. Kayak keren itu sih anjir. Kayak adegan itu menurut gue cukup merinding gitu kan. Kepikiran Laila bikin film kayak itu ya. Dia kepikiran lah anjing, orang dia yang nulis juga ini ceritanya. Kita ngomongin hantu-hantu yang nggak jelas ini. Jadi kayak ada hantu yang menurut gue hantu-hantu pabrik, hantu-hantu kebakar di pabrik itu, orang-orang kebakar itu kayak mending nggak usah ada nggak sih, kayak udahnya dia juga nggak ngehantuin, dia cuma berdiri doang. Dan itu cuma buat kayak mereka pun nggak bisa ngeliat mereka. Si karakter-karakter ini kan tiap kedatangan hantu itu mereka cuma kayak merasa kayak merinding, tiba-tiba di belakangnya ada hantu berdiri. Ini memang pamer visual effect aja sih, karena berkali-kali dimunculin. Iya, jadi kayak enggak sih menurut gue kayak dan adegan tuh banyak banget loh. Gue pikir tuh adalah bagian penting dari cerita. Ternyata kayak ya udah hantu kebakar aja gitu. Hantu kebakar yang cuma berdiri. Hantu roasted.
Nanti kalau ada kalau kayak ada Badara Wuhi kan, dia ada kayak KKN kan ada spin-off-nya Badara Wuhi. Nanti ini juga ada nih spin-off-nya banyak ini. Iya. Noni Belanda. Noni Belanda. You don't play with me anjay. Tagline-nya. Terus kayak ada Maharatu. Don't steal my gold anjay. Maharatu, I am tall. Lalu ada the roasted ghost. The roasted ghost. Dipanggang tidak digoreng. Gue tahu sih ini tuh visionnya si MD. Mana tahu ada hantu yang viral kan atau yang ramai dibahas. Biar bisa jadi spin-off ya, biar bisa dibuatin film stand alone-nya. Tapi menurut gue kayak nggak penting aja sih menurut gue kayak ada hantu yang terbang itu juga apa? Berkali-kali terbang. Ada hantu nenek-nenek. Ada hantu yang ini yang di langit dia ganggu meja kerjanya Endah. Itu juga ya yang kayak tengkoraknya. Yang kayak tengkorak yang mulutnya besar. Iya, gitu. yang kayak Dobby gitu kan. Ada hantu nenek-nenek yang di terakhir yang ngikut di truk. Nah, tapi yang lucunya adalah di film ini kita tuh nggak dijelaskan asal-usulnya si hantu-hantu ini. Malah TikToker yang jelasin asal-usulnya hantu-hantu ini nih. 7 karakter hantu yang ada di film Pabrik Malah nih. Langsung aja kita bahas. Lu tahu nggak hantu yang tinggi itu namanya Dalbo? Siapa yang tahu Siapa yang Dalbo? tahu anjing? Dalbo? Bahkan nggak disebut di filmnya. Nama kedua ada Maharatu, pasukan misterius dan paling kuat yang ada di pabrik. Ada Maharatu. Yang pertama, nama dari pabrik kita tua ini. Nyiwelengi. Siapa yang tahu dia namanya Nyiwelengi anjing? Bahkan nggak ada nama hantu yang disebut di film ini kecuali Maharatu doang. Iya, di sini dia bilang Nyiwelengi adalah sosok yang awalnya tinggal di pabrik gula, tapi diusir karena dia tuh sering ngebantuin manusia dari firasat-firasat. Lah, malah yang tahu TikToker kayak maksudnya kayak apakah kita sebelum menonton pabrik gula kita harus mencari tahu folklore-nya? Kan tujuan kita menonton film adalah biar kita tahu, dijelasin di film. Kayak ini mah enggak. Ini marketing tapi pas orang nonton filmnya kayak ketipu ya. Ya kayak kayak false marketing anjing. Jadi kayak ketika lu nonton film itu pastikan lu udah baca lu thread-nya ya karena semua ini tuh udah dijelaskan di thread-nya. Tapi kayak maksudnya kayak siapa yang punya waktu buat baca thread-nya dulu? Tren yang pada akhirnya background-nya nggak dijelaskan juga di filmnya. Iya, makanya lagi-lagi yang penting adalah bagaimana cara lu tuh memilih beberapa aja dari thread tetapi lu kembangkan dengan baik daripada lu masukin semuanya tetapi kayak kita dibiarkan dengan kayak ini apa sih gitu. Apalagi ini film 2 jam tapi terasanya kayak 1 jam aja masih bisa. Bener, jadi kayak ada kayak Noni Belanda yang suka ganggu orang sholat. Kenapa? Benar. Terus udah gitu ganggunya kayak gitu-gitu doang kayak terus udah. Kayak maksudnya kayak itu adegan apa? Adegan ngantuk banget, bikin ngantuk gitu. Mereka mencoba itu tuh menjadi seram buat kita, tetapi kayak nggak serem anjing. Iya. Beberapa penonton udah ngeluh di belakangku, ngantuk banget 1 jam pertamanya. Kalau kita bicara soal hantu-hantunya itu menurut gue kayak hantunya nggak ada explanation kecuali kamu udah research ya di TikTok sama research di thread. Nah, jadi kamu tahu tuh oh ini Nyiwelengi. Jadi kayak emang sih kayaknya film ini tuh dibuat emang buat fans-fansnya si Simple Man aja Simple sih. Man, Iya, yang kayaknya pembaca tetapnya dia. fan service-nya mereka aja sih segitu ya. Lalu ada toko Nyai Pakis yang dibuat sangat overpower sih menurut gue kayak di sisi lain bagus ya kayak jadi kayak kita tuh tenang ya karena ada satu sosok yang emang ngerti dan overpower di film ini. Tetapi menurut gue kayak the moment dia kayak bzzt, terus setannya kayak zut melayang terbang Itu prajuritnya Maharatu loh, segampang itu dia menahan. Iya cok, terus menurut gue kayak gue jadi curiga sih ini kayaknya Nyai Pakis ini dia punya surname-nya atau nama belakangnya Maximov aja. Pakis ini anjing gua Gina Maximov. Kalau nggak Dewi Pakis Strange. Iya cok. Si Wati itu dia bisa mengontrol satu desa untuk kesurupan, tapi dia nggak bisa mengontrol satu nenek-nenek di bawah situ. Iya anjir. Iya cok. Jadi menurut gue kayak ini best sih anjir. Si Mbah Gina ini kayak overpower-nya agak terlalu overpower gitu. Film ini menjadi mulai malas dan mulai terburu-buru ketika apa? Ketika si Mbah Gina ini ingin mereveal apa yang sebenarnya terjadi. Di reveal-nya hanya dengan adegan anak indigo yang mimpi anjing. Mimpi. Ada 2 pencuri yang memasuki pabrik itu. Siapa yang mimpi? Tokoh siapa? Si Eki ya? Fadil. Nah, si Fadil tuh mimpi di hari pertama kalau ada 2 pencuri, ada 2 orang lah, dia nggak bilang pencuri sih, 2 orang yang masuk ke pabrik itu diam-diam gitu. Ah, ketika misalnya si Fadil ini dibilang si Mbak Gina ini bilang kan kayak coba kamu kan anak punya mata batin. Biasanya orang yang punya mata batin tuh suka dikasih firasat. Terus kata Fadil, iya saya melihat 2 orang misterius gitu cowok yang datang ke sini. Nah, seharusnya adegan itu ya dibuat kayak kita menebak-nebak dulu anjir. Gitu harus nembak, apalagi di pabrik itu banyak toko toko sampingan. Ada 6 loh. Menebak-nebak dulu dan dibuat kita tuh kayak apa ya? Dibuat tokonya tuh kayak menginvestigasi dulu. Kayak ini mah enggak. Tiba-tiba langsung setelah di Fadil bilang ada 2 pencuri, next ini langsung loncat ke kameranya si Naning. langsung ketahuan anjir. Jadi kayak ini 2 orangnya. Menurut gue kayak itu cara mereveal misteri yang sangat malas sih. Jadi kayak gak ada surprise-nya nonton film ini. Udahnya ngantuk kayak makin ketebak
ditebak makin ngantuk gitu. Iya. Apakah mungkin si Lele berpikir kayak, oh toh udah ada di thread juga. Tapi kan maksud gue kayak yang nonton film lu kan gak cuma yang baca Iya. threadnya, kayak gue kan gak baca threadnya. Jadi kan gue jadi kayak oh gitu itu. Menurut gue ada satu adegan gold scene yang sayang banget. Kenapa? Karena udah ditunjukin di trailer. Jadi kayak ada satu momen si Endah baru pulang diganggu hantu kan. Dia pulang lah tuh. Pas pulang dia melihat ada Rati jalan, Rani gitu kan. Tiba-tiba Rani tuh dari sana siluet, dia balik badan, dia lari, pas dia lompat begini jadi hantu gitu. Oh, pas lompatnya ada itu kok. Itu kan ada. Tapi adegan itu sebenarnya serem, bagus dan serem, tapi dia tunjukin di trailer. Jadi ketika kita menonton film itu, Jadi kayak ketebak. udah nggak surprise, udah kayak oh gitu. Karena kita udah lihat di trailer dan tiap kita nonton film horor, beberapa minggu ini trailernya itu mulu kan. Jadi kayak udah nggak surprise. Udah ketebak. Dan Udah ketebak. mereka post banyak di Instagram, di TikTok juga mereka post adegan Iya, itu. padahal tuh sayang banget. Padahal kayak nih udahnya jump scare-nya nggak banyak yang serem, sekalinya ada yang bagus dan serem ditunjukin di Di itu. trailer. Jadi kayak makin membosankan. Sudah ketebak. Jadi dia nggak mengkagetkan gitu. Jadi kayak sayang aja sih menurut gue itu. Lalu juga kayak menurut gue ada beberapa adegan sound yang gak nyatu sama adegan, kayak soundnya beling. Ketika adegan yang lagi Kuda lumping ya? Kuda lumping, dia menginjak-injak beling-beling, tapi suaranya tidak nyatu gitu loh. Nah, suara beling itu bukan kayak beling yang lagi diinjak, tapi beling yang kayak lagi dihancurin pakai tangan gitu ya. Tapi pas Ditempelin. ditempelin tuh kayak Beda gitu. Kayak beda lagi. Menurut gue tuh nggak nyatu aja gitu sih. Jadi kayak ketika menonton tuh kayak jatuhnya kayak pengen ngakak aja gitu. Lalu juga ada adegan kayak pukul-pukulan kayak wut gitu kayak kayak pakai envato gitu kayak aduh anjrit kayak sekelas MD. Mereka di studio sound kayak nggak nyatu gitu loh. Iya kayak maksudnya urutannya. kayak enggak ini tuh bukan pakai sound, ini pakai sound beli sih kayaknya ini. Kayak ada beberapa yang nggak sempat mereka remake, kita beli aja. Download Kita aja beli, lah download gitu. aja lah, Ini kita menurut beli. gue sayang banget karena untuk sekelas MD kan kayak ketika semuanya udah bagus tetapi ada satu detail yang karena tuh adegan lumayan lama loh dia apalagi dia sorot di kakinya, dia sorot di kakinya dengan suara yang kayak gitu-gitu jadinya kayak lucu gitu sih bagi gue ya. Bahkan ada bagi gue. adegan yang lagi makan beling, tapi soundnya masih siapa yang nginjak? Soalnya Eyang siapa yang lagi nginjak tuh? Kameramennya. Kameramen yang Terus nginjak. kameramennya lagi di situ juga gitu. dimakan yo gitu. Ada juga yang scene yang gue suka ketika kayak si Naning ketakutan di kamar pas dia mau keluar pintunya hilang. Pintu hilang. Wah. Itu one take loh. Kayaknya tuh keren banget sih. Itu best sih, itu best sih. Bisa one take gitu ya. Iya, itu menurut gue itu bagus banget sih kayak mengingatkan aku film-filmnya si Samuel Jackson yang Hotel 1408 ya. Itu kayak gitu anjir tuh best anjing menurut gue. Dan ada satu adegan kan si Naning udah kembalikan semua perhiasan. Ternyata ada perhiasan yang ketinggalan. Padahal itu bisa jadi cerita baru tuh. Kalau ada perhiasan yang ketinggalan apa yang akan terjadi? Ternyata next scene adalah si Wati kembalikan. Nih perhiasan yang ketinggalan. Anjing, nggak ada potensi scene baru anjing. Ya udah dibalikin aja. Ya udah balikin, kirain ada sesuatu nih ritualnya nggak bisa, ternyata selama ini ada perhiasan yang ketinggalan, ternyata udah balikin sama Wati. Kayak gitu sih. Ketika mereka melakukan ritual manten tebu di ladang itu kan ada tiga temennya tuh si siapa? Si Fadil, Enda, sama si Arif. Ya. Arif. Nah terus tiba-tiba ketika mantinya dijatuhkan ke liang, si Eyang gini, mereka lari lah ke keren. rumah. Pas lari ke rumah, kayak di rumah pintu udah ketutup. Yang tadinya kan Naning sama Hendra kan udah ditaruh dalam lingkaran garam Iya. lah. Terus dikasih kamu jangan keluar dari lingkaran garam ini. Iya. Gak boleh keluar, gak boleh memakai topi sombrero, Iya. gak boleh memakan keju, memainkan senter, Nggak boleh ciuman lagi. kayak gitu ya. Jadi kayak dikasihlah pamali-pamali kan, gak Pamali. boleh apa-apa gitu. Soalnya ritualnya mereka mau mengecoh si Maharatu Si karena Maharatu. bahwa yang ditumbalin itu ternyata boneka doang. Ternyata boneka. Tetapi ketika mereka si tiga orang ini lari ke rumah, itu tuh kayak udah ketuker lah. Nah dari rumah itu mereka balik lagi ke kuburan gue, itu. maksud gue kayak dari awal ngapain kayak gak jelas gitu loh. Mereka tuh ngapain ada di ladang lari ke rumah. Mereka ngapain lari ya? Ngecek ya atau gimana? Dan ketika mereka lari ke rumah itu kayak jauh banget loh. Jauh banget. Karena kayak momen dari itu dikubur sampai pengantinnya ketukar itu tuh kayak lama gitu. Tetapi ketika mereka lari dari rumah ke ladang lagi, cepet banget anjir. Kayaknya itu sengaja deh. Dramatis. Biar dramatis dan tiga orang ini nggak bisa membuka kembali kuburannya karena orangnya lagi pergi gitu. Oh iya. Itu mungkin caranya. Tapi
maksud gue kayak di situ tuh gue mempertanyakan kayak kalau gitu dari awal fungsinya si 3 orang ini ada di ladang itu ketika ritual tuh apa? Minimal mereka dikasih tugas kek, mereka dikasih kayak kayak ngubur kayak mereka suruh ngubur gitu. Ini enggak, mereka berdiri doang begini, kayak ngeliatin gitu. Ngeliatin doang. Sama sambil si Arif bilang, gua nggak nyangka sih zaman dulu orang-orang tuh di kayak gini ya. Kalau kayak gitu kayak fungsinya mereka apa ada di situ? Mendingan mereka nemenin teman mereka di situ di rumah. Dan akhirnya si Naning sama Hendra pun jiwanya tertukar dan mereka yang akhirnya dikuburkan dan meninggal di situ. Gue tahu ini adegan tuh buat membangun dramatis karena itu kan teman mereka gitu kan. Tapi menurut gue kayak gue nggak bisa kasih rasa iba ke tokoh-tokoh yang terkena musibah. Kenapa? Karena yang pertama si Wati tolol. Si Wati udahnya diselingkuhin sama Mas itu tiba-tiba ketika Masnya udah tertukar dia Nangisin lagi kayak nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mau iba sama tokoh pengantin kayak mereka juga mereka pelaku zina gitu. Itu aku sempat khawatir masa mereka ditukar boneka jadi membenarkan zinanya mereka gitu loh. Syukurnya enggak ya. Untungnya ya ceritanya mereka tetap berusaha untuk mempertahankan kedua pengantin ini tapi akhirnya mereka tetap meninggal juga. Jadi di situ masih ada kemanusiaan juga. Benar, makanya film ini bagus juga memperlihatkan kita tuh masih ada sisi kemanusiaan bahkan ke pelaku zina itu sendiri. Iya, terus itu sih. Jadi kayak maksud gue kayak adegan itu dibuat dramatisir pun kayak gue nggak bisa berempati, kayak gue udah nggak peduli dengan tokoh-tokoh di film ini gitu. Yang membuat perasaan nonton film itu menjadi tawar, menjadi bland gitu. Jadi kayak nggak menggetarkan hatiku aja gitu. Bahkan sampai film ini masih berusaha memberikan 2 end credit, aku udah datar banget muka aku lihat ini. Oh iya, terus gitu. kayak end creditnya kan ketika si Mbak Zina sama sama Eyang buka pintu, sapinya masih nggak diterima masih kan. diterima. Terus tiba-tiba muncul iblis gede Panglimanya muncul. mencekek mereka gitu. Tapi menurut gue kayaknya itu salah sapinya nggak enak sih. enggak, lu tau nggak kenapa? Maharatunya vegan anjing. Ternyata vegan. Dia cuma butuh selada. Maharatu tuh cuma butuh selada sama kol. Overall sebenarnya film ini tuh film KKN aja sih dengan beda setting tempat aja sih, nggak kurang nggak lebih menurut gue ya. Iya. Kita akan nunggulah gebrakan apa lagi dari sinematik ND Pictures. Sinematik Pabrik Gula ini, siapa tahu nanti 5 juta penonton ini mereka bikin lagi Pabrik Gula Taylor version. Pabrik Gula Naning scam. 2 jam hanya mengikuti kameramen ikutin rumahnya Naning tuh di mana aja. kayak ada K-pop. Kayak ada idol K-pop yang fokus ke 1 orang. Pabrik Gula, Lewi Dowo, Lewi Madeni, Sumpah. Kita tunggu juga Lebaran tahun depan trend mana yang akan diangkat. Trend mana yang akan dibuat dulu lalu diangkat. Iya. Rating deh kalau gue rating. Kalau mohon maaf banget karena bagi gue adalah sebuah film itu fondasi utama bagi gue fondasi utama sebuah film adalah cerita. Jadi menurut gue kurang suka sama cerita di film ini dan gue akan memberikan rating 4/10 ya. Itu udah bagus banget anjrit dari gue. Karena aku 5 lah karena aku masih memperhatikan teknis dan ukurannya itu loh. Ukuran apa? Adalah ukuran sesuatu di film itu yang aku suka. Pada film ini sedang tayang di bioskop. Ini adalah salah satu dari beberapa film lebaran yang tayang dan akan kita battlein ya. Phase 1 dari film lebaran Battle Universe ya. Kita juga bikin Universe lah. Berikutnya kita akan mereview film Jumbo, lalu film Kodrat, dan kalau masih ada waktunya kita akan mereview film Norma ya. Oke. Kelihatan loh? Iya. Apa sih itu? Udah ada yang baru lagi. Anjrit. Masih belum official.